Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang profesionalisme kode etik. Saya, Iriana Rahmanugrani, akan memulai presentasi pada materi ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nora Alfiani. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Aisyah Ramadhani. Dan yang terakhir akan dipresentasikan oleh teman saya, Syafaati Rizky Hidayah. Mari kita mulai presentasi pada materi ini. Yang pertama, definisi profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi. Ciri utama profesi ada 5. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka, untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk memenuhi panggilan tersebut. Dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Menurut Wing Josubroto tahun 1999. Pengertian profesional. Yang pertama, orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu. Yang kedua, memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu. Yang ketiga, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Yang keempat, hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai keahliannya. Yang kelima, memiliki pendidikan khusus yaitu keahlian dan keterampilan dan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam kurun waktu untuk menunjang keahliannya. Yang keenam, memahami kaidah dan standar moral profesi, serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya. Yang ketujuh, berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang ke-8, ada izin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya.
Yang kesembilan, terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya. Seseorang dikatakan profesional apabila seseorang memiliki yang pertama pengetahuan, yang kedua penerapan keahlian, yang ketiga tanggung jawab sosial, yang keempat pengendalian diri, yang kelima etika bermasyarakat sesuai profesinya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Nora Alfiani. Selanjutnya, dukungan profesi. Menurut Brandes yang dikutip oleh Patton, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa 1. Ciri-ciri pengetahuan atau intelektual karakter. 2. Diabadikan untuk kepentingan orang lain. Ketiga, keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. Dan yang keempat, didukung oleh adanya organisasi atau association profesi, dan organisasi profesi tersebut antara lain menunjukkan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. Dan yang kelima, ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Profesi bersifat luhur. Dalam profesi yang luhur, motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu 1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu. Kedua, mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik dituntut moralitas yang tinggi, dan pelakunya tiga ciri moralitas yang tinggi adalah 1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajiban. Dan yang ketiga, idealisme yang tinggi. Dalam moralitas bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, moralitas yang bersifat intrinsik berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruknya terlepas atau tidak dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri. Dan yang kedua, moralitas yang bersifat ekstrinsik. Penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat pemerintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia ini terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama. 3 watak kerja profesionalisme. Yang pertama, kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Dan yang kedua, kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang atau eksklusif dan berat. Dan yang ketiga, seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral. Harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan yang disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Prinsip-prinsip etika profesi, yaitu ada 3. Yang pertama, tanggung jawab. Dalam tanggung jawab itu terdapat dua poin, yaitu terdapat pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Yang kedua, terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Kode etik. Kode etik ini yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.
Dari tujuan kode etik ini yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Selanjutnya, fungsi dari kode etik profesi, yaitu ada 3. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dan yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika terbagi atas 2 bidang besar. Yang pertama yaitu ada etika umum yang terdiri dari prinsip dan moral. Terus ada etika khusus yang terdiri dari etika individu dan etika sosial. Sifat kode etik profesional. Sifat dan orientasi kode etik yang terdiri dari: pertama, harus bersifat singkat, yang kedua sederhana, yang ketiga jelas dan konsisten, yang keempat masuk akal, yang kelima dapat diterima, yang keenam praktis dan dapat dilaksanakan, yang ketujuh komprehensif dan lengkap, dan yang terakhir yaitu positif dalam formulasinya. Lalu, untuk orientasi kode etik hendaknya ditujukan kepada yang pertama yaitu kepada rekan, lalu profesi, lalu badan, lalu nasabah atau pemakai, yang kelima yaitu ada negara, dan yang terakhir masyarakat. Bentuk pelanggaran kode etik profesi. Menurut Harris, tahun 1995, ruang gerak seorang profesional ini akan diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kode etik profesi bisa dalam berbagai bentuk, meskipun dalam praktek yang umum dijumpai akan mencakup 2 kasus utama, yaitu pertama, pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu. Memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelebihan ataupun kekuasaan merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar kode etik profesi. Dan yang kedua yaitu pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar maupun kriteria profesional. Pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik terdiri dari sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu, karena tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Seringkali kode etik juga diberisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Integritas profesional. Definisi secara umumnya merupakan tindakan secara konsisten sesuai dengan apa yang dikatakan. Nilai-nilai yang tercermin dalam integritas profesional yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan pekerjaan kita sehari-hari ya, maka cerminan itu dapat dilihat dari etos kerja yang mandiri, kerja keras, dan kesederhanaan. Jadi seseorang yang berintegritas tidak akan mudah tertarik dalam penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum, dan melakukan kegiatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku. Komitmen dan loyalitas menjadi hal yang penting bagi pegawai yang berintegritas dalam menjalankan pekerjaannya. Maksudnya bukan terhadap orang yang menjabat, namun terhadap institusi tempat dia bekerja. Seperti pepatah ya, walk to talk, yang memiliki makna komitmen itu dimulai dari kata dan dijalankan dalam praktik. Menjadi nilai integritas sangat penting dalam bekerja. Baik pemimpin maupun yang dipimpin perlu memiliki komitmen yang kuat satu sama lain untuk menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Ares, di sanalah terbentuk sikap profesionalisme yang menuntun pada sikap
yang tidak bias, konsisten dalam menjalankan pekerjaannya, penuh tanggung jawab, dengan kinerja yang terjaga, mutu dan kualitasnya. Kita ke studi kasus pelanggaran kode etik pada PT Garuda ya. Ini kejadiannya di tanggal 17 November 2017 di mana pesawat baru Garuda tipe Airbus A330-900 Neo disusupi sejumlah barang mewah yang tidak dilaporkan, diantaranya motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Jadi ada 4 direktur Garuda Indonesia yang ada di pesawat berisikan barang yang tidak dilaporkan tersebut. Mereka juga tidak mengantongi izin dinas dari kementerian. Berdasarkan manifest, keempat direktur tersebut adalah I Gusti Ngurah Askara atau Ari Askara, Direktur Utama Garuda, Iwan Joniarto, Direktur Teknik dan Layanan Garuda, Muhammad Iqbal, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha, dan Heri Ahyar, Direktur Capital Human. Pelanggaran kode etik pada kasus PT Garuda Indonesia ini penyalahan jabatan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia, di mana jabatan yang tinggi membuat Direktur Utama ini juga memiliki hak wewenang yang besar. Sayangnya yang telah terjadi penyalahgunaan terhadap jabatannya pada kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton. Yang sangat disayangkan dalam pelanggaran kode etik ini, ex-dirut ini memanfaatkan peluang yang ada untuk tindakan yang tercela. Kode etik yang kedua yaitu pelanggaran pada Good Corporate Government. Menurut Menteri BUMN, Dirut PT Garuda Indonesia tersebut tidak menaati 5 peraturan prinsip Good Corporate Government yang telah ditetapkan BUMN. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi dapat membuat direktur dan dewan perusahaan lainnya dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kesalahan yang telah mereka ambil. Yang kedua, transparansi dapat menguatkan kepercayaan para pemegang saham terhadap kinerja perusahaan baik dalam pengelolaan maupun pengembalian investasi yang akan menjadi lebih baik. Kasus penyelundupan barang ini dilakukan oleh Dirut PT Garuda Indonesia telah melanggar prinsip ini. Terlihat bahwa Dirut Garuda melakukan penyelundupan untuk menghindari adanya pembiayaan pajak kepada negara yang potensinya mencapai 532 juta hingga 1,5 miliar. Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran dalam aspek transparansi ini memberikan pengaruh besar kepada tingkat kepercayaan para investor saham Garuda Indonesia, yaitu nilai saham Garuda Indonesia diklaim sempat turun sebesar 2,42%. Lalu prinsip yang kedua ada akuntabilitas. Berbagai keputusan penting seperti penunjukan anggota pengurus, kebijakan dividen, dan anggaran belanja perusahaan itu yang menentukan para dewan. Keputusan tersebut juga mewakili suara para investor perusahaan. Meskipun begitu, tanggung jawab yang penuh tetap harus dipegang. Dalam penerapan prinsip Good Corporate Government, dewan perusahaan tentunya memiliki tanggung jawab atas setiap transaksi, aktivitas, keputusan, serta keaktivitas dalam kinerja perusahaan. Yang ketiga, prinsipnya yaitu tanggung jawab. Tindakan yang dilakukan ex-dirut Garuda tersebut mencerminkan perilaku kontradiktif dengan prinsip tanggung jawab dalam Good Corporate Government. Berdasarkan peraturan berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean, dalam pasal 102 disebutkan bahwa Direktur Utama PT Garuda Indonesia tersebut dapat dijerat pidana karena telah melakukan penyelundupan barang dalam bidang impor dengan pidana paling berat, paling singkat 1 tahun. Kementerian Perhubungan mengenakan denda sebesar 100 juta kepada dirut tersebut atas tindakan penyelundupan motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton. Prinsip yang keempat yaitu independensi. Perusahaan itu harus menjalankan kegiatannya secara mandiri atau independen tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak eksternal sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada kasus ini, Garuda Indonesia beroperasi secara mandiri di bawah pimpinan Dirut. Yang kelima, prinsip yang terakhir yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Tindakan yang dilakukan oleh Dirut Garuda ini belum dikatakan memenuhi prinsip fairness karena yang dilakukan oleh Dirut merupakan sebuah hal di luar kewajaran dan mencemarkan nama baik PT Garuda Indonesia. Penyelundupan motor Harley Davidson dan 2 buah sepeda Brompton menghilangkan norma yang seharusnya dipegang oleh petinggi perusahaan tersebut.